Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas mengenai proses manajemen PR. Ini merupakan materi kedua, ini cukup, banyak, jadi mohon disimak baik-baik. Kalau misalnya ada yang tidak paham, silakan ditanyakan ya. Yang akan kita bahas di sini adalah kalau yang pertama kita sudah bahas mengenai konsep dasar manajemen PR, yang kali ini adalah apa yang menjadi proses dari si manajemen PR tersebut. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah, bagaimana, 4 langkah, dalam pemecahan, satu permasalahan yang ada dalam, sebuah humas. Jadi, dikatakan bahwa sebetulnya dalam bentuk yang paling maju itu, PR ini memiliki berbagai macam proses perubahan dan pemecahan masalah dalam dalam sebuah organisasinya secara ilmiah. Jadi, humas itu tuh nggak akan berbicara tentang membentuk citra dan lain sebagainya, tapi justru bagaimana cara dia, mampu menangani krisis, mampu menangani, citra yang rusak dan lain sebagainya. Nah, di situ ada 4 proses langkah dalam pemecahan masalahnya. Kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah mendefinisikan permasalahan PR. Nah, mendefinisikan permasalahan, yang terjadi pada PR itu, yang harus kita ketahui adalah melakukan analisis situasi, seperti apa yang sedang terjadi saat ini. Mari kita berikan contoh yang masih happening yang kemarin, tentang wisuda, karena itu jauh lebih relate dan dekat dengan kalian. Humas ini tahu kalau citranya sedang mengalami penurunan gara-gara kasus kesalahpahaman antara pihak orang tua dengan, apa yang disampaikan oleh pihak kampus. Nah, humas ini harus tahu dulu nih, kira-kira tuh masalahnya apa sih? Nah, itu yang paling penting. Kita tahu nih analisisnya, oh ternyata ada miskom nih, ada salah paham. Orang tua murid menganggap bahwa 3 juta itu hanya untuk toga dan lain sebagainya. Tapi kan ternyata ada biaya-biaya lain yang memang dibutuhkan. Nah, misalnya seperti itu, analisis kasusnya. 2, perencanaan dan program. Perencanaan dan program ini kita harus tahu kira-kira strategi apa nih yang akan kita kasih ke, untuk menangani, kondisi atau krisis yang sedang terjadi. Nah, ketika, kita tahu perencanaan dan programnya adalah kita harus tahu nih strateginya kira-kira apa yang harus dilakukan ya, dan bagaimana cara mengatakannya, dan alasannya kenapa. Jadi ketika isu ini merebak dan itu menjadi cukup viral beberapa pekan kemarin, humas ini harus punya strategi. Strateginya adalah apa yang harus dilakukan supaya mendapatkan win-win solution. Win-win solution ini adalah, permasalahan yang, baik untuk pihak, para orang tua wisudawan dan baik juga dan tidak merusak, citra si kampusnya. Nah, kemudian, perencanaan dilakukan adalah dengan, melakukan yang namanya, konferensi pers, itu sudah pasti. Konferensi pers, kemudian udah gitu buat press release, kemudian, nah ini program yang dilakukan adalah dengan melakukan yang namanya mediasi antara perwakilan para wisudawan dengan pihak kampus, dan juga, program yang kedua adalah pengembalian sisa dana. Nah, ini yang dilakukan, pengembalian sisa dana sehingga ini polemiknya tidak terlalu besar. Nah, kenapa polemiknya jadi tidak terlalu besar ya? Karena si pihak wisudawan itu mendapatkan kejelasan bahwa ternyata, uang itu tuh tidak sepenuhnya, digunakan oleh pihak kampus, tapi, ada kompensasi yang dikembalikan lagi ke pihak, wisudawannya. Itu strategi yang dilakukan, ada rencana dan program yang dilakukan. Nah, yang ketiga adalah mengambil tindakan dan komunikasi. Pengambilan tindakan dan komunikasi ini lebih kepada bagaimana cara ini tuh lebih ke implementasi kita. Bagaimana dan kapan melakukannya. Bayangkan ketika kasus itu viral, kalau misalnya, pihak humasnya tidak, punya strategi, kemudian juga tidak dipikir matang-matang apa yang dicatat, yang ditulis dalam press release-nya, kemudian juga, tidak membicarakan dengan pihak keuangan untuk ada dana pengembalian dan lain sebagainya, maka otomatis permasalahan akan makin besar. Tapi, pihak humas ini juga tidak tergesa-gesa untuk merespon apa yang terjadi,
apa yang terjadi di pihak eksternal atau publiknya. Jadi dia tidak tergesa-gesa untuk merespon, tapi bagaimana dan kapan waktu yang tepat. Jadi sekitar beberapa hari setelah kejadian viral dan sebelum acara wisuda, sudah buat press release-nya, sudah buat konferensi persnya sehingga meredam. Nah, ini yang dilakukan, yang sudah dilakukan sama pihak Unikom sehingga eee, implementasinya juga tidak terlalu besar polemiknya dan sekarang sudah mulai mereda di media sosial ataupun di lini masa lainnya. Lini masa tuh maksudnya kayak, pemberitaan-pemberitaan ya. Jadi sudah tidak terlalu hip lagi seperti kemarin. Nah, baru setelah tadi yang sudah dilakukan, sudah tahu nih masalahnya ngapain, kemudian sudah tahu, strateginya mau ngapain, bagaimana cara mengimplementasikannya, baru, selanjutnya adalah mengevaluasi program. Mengevaluasi program ini adalah, melakukan satu penilaian. Kenapa ini harus dilakukan, satu penilaian? Agar tahu kira-kira seberapa baik langkah yang sudah dilakukan. Apakah kemarin, strategi, press release-nya sudah sesuai? Apakah konferensi pers yang dilakukannya sudah sesuai? Apakah, dengan pengembalian dana yang diberikan kepada wisudawan itu juga sudah sesuai? Nah, ini harus dilakukan kesesuaian-kesesuaian ini, kenapa? Supaya, kita dari pihak kampus tuh supaya mendapatkan feedback. Feedback ini untuk mengevaluasi lagi kira-kira, kita kan nggak tahu nih corona ini mau sampai kapan, si virus ini mau sampai kapan, kita belajar daring mau sampai kapan juga kita nggak tahu. Bisa jadi tahun depan kita masih kuliah online dan masih wisuda online. Nah, jadi tahu nih ke depannya feedback-nya, pihak humas tuh harus ngapain atau pihak perusahaan tuh harus ngapain dengan, informasi atau rincian-rincian terkait, pembayaran uang wisuda, misalnya seperti itu. Ini yang disebut dengan, mengetahui, permasalahan yang terjadi, ada 4 poin. Dan ini menjadi tugas kalian, gitu ya. Next, ada yang disebut dengan peran riset dalam perencanaan strategi. Kenapa sih riset ini begitu penting? Riset ini penting karena sebetulnya riset ini lebih kepada untuk menunjang berbagai macam hal. Banyak yang berpikir bahwa, "Ya elah humas tuh ngapain sih riset? Nggak usah lah, kan kita tuh udah paling bener." Bukan, justru humas itu harus melakukan riset pasar terlebih dahulu agar ketika dia melakukan program atau, program atau, ide-ide atau aktivitas yang akan launching dari perusahaannya, itu sudah tahu, jadi tidak, intinya tuh kayak meminimalisir yang namanya, meminimalisir yang namanya, kesalahan-kesalahan, di kemudian hari, seperti itu. Karena banyak yang, merasa bahwa, kekurangan riset dalam PR itu ada, yang pertama, kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara melakukan dan menggunakan riset. Jadi banyak yang nggak ngerti nih gimana cara riset yang benar. Apakah misalnya dengan kualitatif, kuantitatif, snowball sampling, kemudian ataupun misalnya, angket-angket atau survei-survei yang lain. Nah, sekarang itu sudah menggunakan sistem, digitalisasi dengan kalau misalnya angket tuh bukan lagi angket tertulis, tapi justru dengan angket merupakan Gform atau misalnya, dengan menggunakan apa ya, monkey survey atau misalnya Typeform yang, survei-survei yang memang, sederhana. 2, banyak pimpinan dan klien PR memandang bahwa riset ini tidak diperlukan. Nah, kenapa sih, beranggap bahwa riset tidak diperlukan atau klien PR diperlukan? Ya udahlah, perusahaan kita tuh udah besar, perusahaan kita tuh udah gede, kita nggak usah riset terlalu berlebihan lah, makan biaya. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang masih berpikir seperti itu, bahwa riset itu akan menghabiskan banyak biaya, tapi tidak menguntungkan apapun bagi perusahaan. Nah, ini yang salah. Jadi sebetulnya riset ini justru menguntungkan bagi perusahaan, sehingga di kemudian hari itu bisa meminimalisir yang namanya budget. Ini bukan hanya terjadi di perusahaan-perusahaan kecil, tapi justru terjadi juga di perusahaan-perusahaan besar. Mereka menganggap bahwa perusahaannya sudah besar, jadi saya tuh nggak perlu riset, saya tuh nggak perlu lagi cari evaluasi, cari bla bla dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya salah. Karena, dengan adanya riset, justru, kita, lebih mendukung apa yang memang dibutuhkan sama perusahaan. Misalnya nih mau launching produk baru,
Atau misalnya Unikom mau buat, jurusan baru. Nah, kalau Unikom mau buka jurusan baru, apakah dia langsung buka? Kalau misalnya dia merasa itu butuh hanya dari informasi yang disampaikan, mungkin hanya beberapa persen, 10% dari, jumlah masyarakat, ya itu sih nggak bisa dieksekusi. Tapi justru dengan melakukan survei, kita tahu nih kira-kira, harus menyajikan dosen seperti apa, materinya seperti apa, kemudian juga, mmm kayak apa lagi ya, misalnya, jurusannya, peminatannya, seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang memang harus dilakukan sehingga kita tidak hanya, melakukan satu apa ya, kita tidak hanya melakukan satu, eee melakukan pembuatan satu program tanpa riset dulu. Kenapa? Supaya yang tadi Ibu bilang di awal adalah, meminimalisir yang namanya budget, meminimalisir yang namanya kekeliruan atau kesalahan-kesalahan di kemudian hari, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya apa riset itu? Riset ini sebetulnya lebih kepada, bagaimana cara kita, melakukan satu, pemecahan permasalahan dan pemikiran, sehingga baik nanti untuk digunakan. Jadi sebenarnya bukan hanya masalah aja ya, masalah itu bukan bukan saja masalah yang, eee, sudah terjadi yang harus diriset, tapi justru masalah yang, kemungkinan ke depannya akan terjadi. Contoh, misalnya kayak apa ya, kayak kondisi yang sekarang nih, wisuda mahal, kan nanti November Februari atau Maret kalau nggak salah akan ada wisuda lagi. Nah, pihak humas itu atau pihak perusahaan harus melakukan riset. Risetnya kenapa? Misal riset terhadap para wisudawannya atau calon sarjananya adalah, seperti halnya misalnya kira-kira, mmm berapa ya biaya yang harus dikeluarkan untuk wisuda nanti? Rinciannya apa aja ya? Kemudian hal-hal yang kemarin menjadi polemik, hal-hal yang kemarin menjadi permasalahan, itu dievaluasi, dijadikan riset ke depannya, supaya meminimalisir kejadian yang sama pada saat wisuda di bulan Februari atau Maret nanti, seperti itu. Nah, ini ya tadi sudah ada mendefinisikan lagi masalahnya. Nah, dari mendefinisikan masalah ini yang harus, kita pahami adalah, bagaimana cara mendefinisikan masalah ini. Banyak yang bingung untuk mendefinisikan masalah. Jadi, contoh sederhananya banget nih ya, contoh sederhananya banget. Ini video harusnya sudah Ibu share dari minggu lalu, tapi belum Ibu share sama sekali. Dan itu masalah. Masalah ya, masalah buat siapa? Karena masalah buat kalian. Pertama, kalian jadi nggak tahu nanti harus ngejawab apa kalau misalnya Ibu absen. Terus masalahnya yang akan muncul adalah takut nggak bisa jawab, takut jadi yang terakhir dan lain sebagainya. Itu definisi masalah. Jadi kalian tahu. Nah, yang kalian tahu adalah baru pertanyaan why, ya, baru, pertanyaan, "Duh, gimana ya?" Baru secara baru, pemikiran secara subjektif. Tapi pernah nggak kalian mulai berpikir misalnya seperti ini ketika mendefinisikan satu masalah adalah, kenapa ya, si ibu belum kirim videonya? Apakah misalnya ibunya lupa? Atau misalnya ibunya nggak sempet? Atau misalnya ibunya terlalu sibuk? Atau kondisi-kondisi yang itu harus ditanyakan balik ke pihak, bersangkutan atau misalnya, ke pihak, wisudawan atau misalnya itu yang paling sorry, wisudawan ke, dosennya. Kenapa, bisa seperti itu? Atau yang sederhana lagi kalau misalnya kasus dari kemarin, eee kenapa ya kok banyak banget yang nuntut, mahasiswa atau kayaknya heboh banget nih dengan bayar uang kuliah 3.770.000 misalnya, yang beredar kan segitu ya. Nah, coba tanyakan lagi kalau misalnya di yang orang yang mau wisuda kan pasti mikirnya mahal banget, nggak worth it, kemudian lain sebagainya. Tapi, kalau misalnya kalau kita berpikir jernih, kita pasti mikir, kenapa ya pihak kampus bayarnya segini? Apa karena jumlah mahasiswa yang kurang? Apa karena justru pemasukan berkurang dan lain sebagainya? Itu yang disebut dengan definisi masalah yang benar. Mendefinisikan permasalahan yang benar itu bukan hanya dilihat dari sudut satu sisi saja, tapi dilihatnya justru dari kedua belah pihak. Pihaknya pihak siapa? Pihak misalnya dari pihak kampus sama pihak wisudawan, pihak mahasiswa dan pihak dosennya. Misalnya kondisinya seperti yang tadi ya. "Kenapa sih Ibu, kok nggak dikirim-kirim?" Berkali-kali Ibu ditanya, "Ibu kenapa belum dikirim?" Ya
Mohon maaf ya, Ibu lagi banyak kerjaan banget, minggu ini. Lebih tepatnya bulan ini lagi banyak undangan jadi pembicara, jadi pusing. Oke, next ini ada pernyataan, masalah. Nah, pernyataan masalah ini yang harus diketahui adalah, eee, lihat dulu ya, masalah ini tuh harus dilihat dari masa yang sekarang, dilihat dari bentuknya. Masalah yang terjadi itu saat ini. Nah, kebanyakan orang itu, yang di Indonesia itu, justru lebih senang mengingat-ingat masalah-masalah yang sudah terjadi. Padahal, saat ini tuh masalahnya apa sih yang sedang terjadi? Malah mengungkit-ungkit masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya terjadi. Tapi ya memang kondisinya seperti itu. Kenapa? Orang nih seneng banget membahas sesuatu yang sudah terjadi, jadi makanya kita harus mulai antisipasi. Di humas itu biasanya mereka, selalu, menyimpan, mengkategorikan masalah-masalah yang sudah terjadi karena mengantisipasi kalau misalnya di kemudian hari masalah-masalah itu akan ditanyakan lagi oleh publiknya. 2, pernyataan, masalah, ini harus dideskripsikan dan, spesifik. Kenapa harus dideskripsikan dan spesifik? Supaya tahu gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya tahu? Pertama, kita harus tahu dulu nih sumber permasalahannya apa. Kalau kasus wisuda kemarin, kita harus tahu sumber permasalahannya apa? Uang, bener ya? Sumber permasalahannya ada nominal wisuda yang terlalu mahal pada saat kondisi pandemi seperti ini. Karena mungkin, karena mungkin, banyak orang tua yang kehilangan pekerjaannya sehingga sulit untuk membayar uang kuliah, anak-anaknya. 2, di mana masalahnya? Nominal, terlalu tinggi atau rincian biaya yang tidak jelas, itu di mana masalahnya. Kapan situasi itu menjadi masalah? Ketika mereka mendapatkan package dari, Unicom mengenai, toga dan lain sebagainya. Jadi mereka beranggap itu, it's not worth it, for, them, mengenai mengenai si package yang mereka terima. Nah, siapa yang terlibat dan dipengaruhi? Yang terlibat adalah yang mahasiswa, yang wisudawan, dan juga, si pihak kampus. Sehingga, kalau misalnya seperti itu, ada kesalahpahaman yang menjadi bola panas dan bola liar keluar sana. Nah, bagaimana mereka terlibat atau dipengaruhi? Karena ya mereka orang-orang yang harus membayar dan orang kampus yang harus bertanggung jawab, istilahnya kayak gitu. Jadi bagaimana mereka terlibat dan pengaruhi karena ya, sekarang kondisinya adalah uang menjadi sesuatu hal yang sangat sensitif untuk dibahas. Nah, mengapa ini menjadi perhatian organisasi dan publiknya? Karena, adanya media sosial menganggap bahwa, wisuda yang ada di Unikom tuh terlalu mahal, mungkin bisa jadi amat sangat mahal gitu ya. Itu yang pada akhirnya, menjadi satu perhatian dari organisasi karena, yang menjadi perhatian adalah rincian biaya yang disajikan kepada wisudawan. Nah itu, pada akhirnya, jadi, polemik yang cukup besar. Ini adalah bagian dari, pertanyaan dari masalah. Jadi kita harus tahu dulu nih masalahnya apa gitu ya. Nah, yang ketiga adalah, bagaimana sebuah pernyataan masalah ini tidak menyarankan solusi atau menyebutkan siapa yang salah. Karena yang paling benar adalah bukan menyalahkan, tapi bagaimana menemukan conclusion atau, solusi dari permasalahan yang terjadi. Itu yang paling penting, ya. Nah, terus, apa yang harus dilakukan dengan analisis situasinya? Analisis situasi ini adalah sebetulnya bagaimana sebetulnya, kita mengetahui, hal-hal, kecil, terhadap situasi yang terjadi, baik itu secara orang-orang yang terlibat secara internal, maupun orang-orang yang terlibat secara eksternal, ya. Orang-orang yang terlibat secara internal maupun orang-orang yang terlibat secara eksternal. Sehingga semua orang itu memiliki latar belakang informasi yang diperlukan untuk tahu nih sebenarnya masalahnya itu yang terjadi seperti apa. Nah, kenapa kemarin, permasalahannya menjadi bola liar atau bola panas, karena masing-masing memiliki, persepsi atau tanggapan yang, tanggapan terhadap permasalahan yang berbeda. Pihak kampus merasa sudah, benar menyampaikan informasinya, tapi, pihak, wisudawan beranggapan bahwa, ya masalah ini nggak clear gitu, ini masalahnya tuh nggak clear, jadi, kenapa bisa membayar uang sebegitu besarnya. Nah, makanya kenapa bisa terjadi yang namanya miscommunication atau misunderstanding. Nah, itu ya yang terjadi kemarin. Jadi kita harus tahu analisis situasi itu seperti apa.
Nah, analisis situasi ini tuh ada, faktor internal dan faktor eksternal ya. Oke, kita mulai dulu dari yang namanya faktor internal. Nah, faktor internal ini lebih kepada apa saja sih sebetulnya? Faktor internal adalah pertama, adanya kebijakan. 2 adanya prosedur. Nah, mungkin, selama kita berkuliah, dimanapun itu, pasti kita memiliki, permasalahan dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi. Duh, kalau telat 1 hari harus bayar 50.000 kan kayak gitu kan, kita suka ada denda ya kalau di Unikom tuh, soalnya ibu zaman dulu juga, kayak gitu. Eee, ada punishment kalau misalnya kita nggak bayar tepat waktu, kemudian juga kalau misalnya, kita, nggak lulus mata kuliah, kita harus ngulang dan kita harus membayar sejumlah uang, misalnya seperti itu. Ada satu kebijakan-kebijakan sesuai, misalnya kebijakannya itu kalau telat, nanti dikasih kompensasi berapa minggu untuk melunasi dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya ada pemutusan, atau, otomatis cuti akademik. Ada prosedur atau aturan-aturan yang memang dilakukan atau dibuat sama si perusahaan. Kemudian ada yang berhubungan dengan, tindakan organisasi, seperti permasalahannya seperti apa sih yang terjadi, harus seperti apa sih, itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan audit komunikasi. Nah, audit komunikasi ini lebih bagaimana caranya kita, memiliki dokumentasi yang sistematis atas kegiatan komunikasi. Seperti apa sih dokumentasi sistematis ini? Yaitu lebih kepada bagaimana caranya kita, apa ya, menyimpan atau mengarsipkan, press release atau konferensi konferensi pers yang memang sudah dilakukan sama pihak perusahaan. Gunanya untuk apa? Untuk bahan, faktor evaluasi ya, analisis ya, secara internal. Jadi tahu nih apa aja yang misalnya terjadi sama perusahaan, kemudian, bagaimana cara mengatasinya zaman dulu, terkait masalah yang ada lain sebagainya gitu. Bisa jadi kan masalah yang pernah terjadi tahun ini, beberapa tahun kemudian kejadian lagi. Nah, itu yang disebut dengan si audit komunikasi. Nah, kalau si analisis isinya itu sendiri sih lebih kepada misalnya kayak, misi, piagam, aturan, sejarah itu lebih ke company profile. Kemudian, pejabat-pejabat tingginya itu juga masuk ke kategori, profile kan biasanya tuh yang buat masalah kadang bukan pihak karyawan, kadang bukan pihak eksternal, tapi justru bisa jadi yang ada polemik adalah atasannya. Itu yang terjadi sama kasus, petinggi direktur Garuda ya yang, menyelundupkan motor Harley, ingat nggak beritanya? Ada penyelundupan motor Harley dan itu didukung oleh, si direktur Telkom, direktur Garudanya. Nah, kayak gitu. Itu, mempengaruhi juga ya kayak pejabat-pejabat tingginya seperti apa, kemudian sejarah produknya, bagaimana, organisasi ini menangani masalah, akhir-akhir itu kayak gimana sih, apakah penanganan masalahnya justru menurun, apakah justru, cara menangani masalahnya itu bagus gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan menangani situasi masalah. Terus ada, mendeskripsikan, daftar stakeholder internal organisasi. Daftar internal stakeholder internal itu ada yang disebut dengan, karyawan ya, karyawan, kemudian keluarga karyawan, itu disebut pemegang saham, para para petinggi petinggi yang ada di perusahaan itu merupakan, stakeholder internal. Kemudian juga kita punya daftar media. Daftar media ini adalah, yang nanti ketika kita membutuhkan klarifikasi, membutuhkan media untuk membantu mengklarifikasi kondisi yang sedang terjadi di publik. Nah, kita harus tahu kira-kira, media organisasi apa saja yang memang digunakan. Nah, terus ada juga yang disebut dengan faktor, eksternal. Nah, faktor eksternal ini lebih kepada analisis stakeholder, untuk mengidentifikasikan siapa saja yang terlibat dan siapa yang dipengaruhi. Nah, yang faktor eksternal itu adalah orang-orang yang menggunakan jasa atau produk kita. Jadi tahu apa saja yang menjadi analisisnya. Pertama biasanya kalau nanti kalian magangnya itu di, humas-humas di Pemda-Pemda kayak gitu, pasti tuh kerjanya kalian ngeliping. Kenapa? Ya itu adalah untuk mengetahui nih kira-kira selama ini, orang tuh membahas, mengenai isu apa sih, kemudian juga apa sih yang menjadi yang menjadi pemberitaan di perusahaan, kita. Nah, jadi supaya tahu nih, kayak clipping, laporan, daftar media, hasil survei, hasil salin regulasi, bahkan daftar buku penting. Jadi kalau misalnya
di perusahaan itu berkasnya banyak banget, dari berkas misalnya kasus-kasus, perusahaannya, kemudian bagaimana cara menanganinya, prestasinya apa aja, kemudian siapa yang pernah bermasalah, merugikan secara individual atau tidak, apakah hanya merugikan individual atau justru merugikan satu, golongan tertentu, misalnya kayak masyarakat dan lain sebagainya. Jadi, gunanya adalah untuk itu. Jadi, tahu nih, antisipasi seperti apa. Nah, terus ada beberapa, proses riset. Nah, proses riset ini ada, bagaimana cara menjelaskan, masalahnya dengan menginvestigasikan, menyusun desain risetnya, kemudian juga bagaimana metode pengumpulannya. Nah, kita mulai ya satu-satu. Metode riset, formal ini ada beberapa. Yang pertama, metode riset informal ya. Metode riset informal ini yang pertama adalah digunakan secara, personal untuk sampling. Contohnya untuk mengetahui nih, tapi kalau metode informal ini tuh, memiliki kelemahan ya, karena hanya sampel aja ke beberapa orang untuk dikumpulkan. Misalnya kayak kontak personal, menghubungi langsung, misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya nggak menghubungi langsung, ada informan kunci. Nah, nanti kalau misalnya kalian yang lagi skripsi itu ada informan-informan kunci. Nah, informan kunci itu tuh supaya tahu nih kira-kira, kenapa dia jadi patokan. Biasanya informan kunci bisa jadi selebgram, influencer, atau misalnya orang-orang penting, atau misalnya orang-orang yang memang sering menggunakan jasanya. Itu yang disebut dengan informan kunci. Terus kelompok fokus dan forum komunitas. Kelompok fokus nih, komunitas-komunitas ya, tapi kadang dipakai, kadang enggak sih biasanya. Ada dewan penasehat, komite, ada saluran telepon bebas. Komite ini tuh, lebih ke apa ya, kalau, perusahaan-perusahaan besar tuh ada yang namanya rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham itu masuk kepada komite atau dewan penasehat, itu adalah orang-orang yang memang menanam saham di perusahaan tersebut, dan itu biasanya dilakukan rapat untuk mengetahui kira-kira, apa saja yang diuntungkan sama perusahaan, kemudian selain itu apalagi ya, kayak masalah apa yang terjadi dan lain sebagainya. Nah, ini, dengan menggunakan metode riset informal. Ada yang disebut dengan saluran telepon bebas, itu adalah, dengan menghubungi, layanan konseltor yang gratis. Misalnya suka ada tuh hotline-hotline, nah itu disebut dengan riset informal sebetulnya. Ada analisis surat, kalau misalnya kalian, suka dapat nih, kalau orang tuanya pakai apa ya, kartu kredit ya, kalau nggak salah tuh dia suka ada yang namanya, analisis surat, ya kira-kira, apa, pendapat mereka seperti apa dan sebagainya. Ada sumber online, itu lebih kepada feedback dan masukan. Kalau misalnya kalian kayak beli produk di Shopee, kemudian di Tokopedia atau di produk manapun tuh selalu ada yang namanya analisis apa, sumber online ya. Jadi kayak, bagaimana menurut kalian, berikan bintang 5, berikan komentar terhadap produk ini. Nah, itu sumber-sumber online sepertinya. Biasanya kan kita akan lebih trust menggunakan satu produk kalau misalnya reviewnya bagus, biasanya kayak gitu. Laporan lapangan itu kalau misalnya kita nyebar angket ke lapangan. Ini biasanya, kalau kalian udah mau skripsi itu dilakukan juga seperti itu. Kenapa? Ya perlu sebenarnya, tapi nggak semuanya, sampling aja gitu kalau yang informal. Nah, beda dengan yang disebut, metode, riset secara formal. Nah, kalau, riset secara formal tuh memang benar-benar kita menggunakan lembaga riset biasanya, untuk mengetahui, prosedurnya, observasinya seperti apa, kemudian, bagaimana kondisi di lapangan dan lain sebagainya. Nah, riset formal itu yang kalian lakukan kalau nanti kalian skripsi, riset formal itu kayak, penyebaran angket, wawancara, nah itu yang disebut dengan, metode riset formal. Perusahaan pun melakukan itu gitu supaya tahu, supaya tahu, apakah, minat dari si publiknya, bagaimana respon dan lain sebagainya. Jadi supaya nanti produk, kita tuh nggak asal launching, kita juga nggak asal menjual jasa, tapi kita juga tahu bagaimana cara mengatasi dari masalah-masalah yang sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan metode riset formal. Nah, riset formal itu dibagi jadi 3. Ada analisis sekunder dan database online, ada analisis isi dan survei. Nah, apa yang dilakukan dengan yang disebut analisis, sekunder dan database online? Kalau analisis sekunder ini biasanya, dengan melakukan apa ya,
menggunakan data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain. Jadi, kita tuh datanya udah ada semua dari orang, udah ngumpulin, jadi tinggal kita ngeriset. Jadi kita nggak usah pusing, biasanya kayak gitu. Kemudian juga risetnya yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan database online. Database online tuh kayak gimana sih? Database online tuh misalnya kalau kalian suka ngisi-ngisi form, ya entah mau misalnya join apa, download apa, atau misalnya mau daftar apa tuh kalian pasti harus melampirkan identitas diri. Nah itu sebetulnya masuk ke database online atau analisis sekunder itu yang dilakukan. Gunanya untuk apa ya? Supaya lebih tahu, nggak usah ribet-ribet lah cari konsumen, konsumennya udah datang sendiri misalnya kayak gitu. Nah, terus ada juga yang disebut dengan analisis isi. Isi ini lebih kepada menentukan secara objektif apa yang dilaporkan dalam media. Analisis ini tidak mengukur apakah audiens memahami atau percaya kepada isi pesannya. Ini lebih kepada analisis ini tuh lebih menentukan sesuatu hal yang kira-kira bagaimana objektif. Objektif itu tidak menyudutkan salah satu pihak ya, eee, tidak menyudutkan salah satu pihak. Nah, gunanya untuk apa? Untuk tetap mempertahankan citra baik dalam perusahaannya, supaya, kondisi si perusahaan itu tetap bagus di mata publiknya, kayak gitu. Next, ada survei. Nah, survei ini adalah penelitian sistematis terhadap sebagian populasi yang dikaji. Kalau survei-survei ini beda-beda ya caranya. Ada yang disebut dengan kuesioner surat. Kalau surat itu yang suka dikirim-kirim ke rumah-rumah, itu suka ada surveinya. Tapi kadang nggak efektif juga sih kalau misalnya pakai si kuesioner surat ini karena yang feedbacknya lambat. Tapi keuntungannya menghemat waktu dan uang, nyaman bagi responden karena bisa diisi kapan aja dan di mana aja. Aksesnya juga luas karena disebar ke seluruh Indonesia. Tapi kelemahannya itu nggak bisa dikontrol jawabannya siapa yang jawab, bisa jadi anaknya yang jawab, bisa jadi tetangganya, bisa jadi bahkan nggak dijawab sama sekali. Dan juga ya responnya pasti sedikit dan kurang fleksibel karena banyak yang nggak paham dengan pertanyaannya dan bingung nanyanya ke siapa, biasanya kayak gitu. Itu jenis survei. Nah, terus ada survei tatap muka. Kalau survei tatap muka ini lebih kepada respon yang lebih besar dibandingkan keuntungannya itu responnya lebih besar karena pasti dijawab langsung kan karena tatap muka. Fleksibel menghadapi respondennya. Jadi bakal ada pertanyaan baru dari jawaban si audiens atau orang yang respondennya. Kemudian kita punya kesempatan untuk mengamati langsung kira-kira dia jawabannya bohong nggak ya, kira-kira jawabannya jujur nggak ya, atau jawabannya males, bisa kayak gitu. Nah, kelemahannya kenapa? Kelemahannya mahal. Kenapa mahal? Karena ya harus ketemu langsung, dealing waktu, transportasi, biaya, dan lain sebagainya. Dan bisa juga tidak nyaman dirasakan oleh responden karena ngerasa, duh nanti saya pengen ngomong jelek jadi nggak bisa nih gara-gara surveinya langsung. Nah, kemudian juga yang nggak terlalu kelemahannya adalah kurang jaminan anonimnya. Jadi kan banyak yang pengen dirahasiakan identitasnya, tapi jadi nggak bisa dirahasiain kalau kayak gitu kondisinya. Ada yang dilakukan dengan wawancara telepon. Nah, ini menarik. Kalau wawancara telepon ini lebih kepada keuntungannya adalah lebih cepat dan hemat. Itu paling penting ya, lebih cepat dan hemat. Dianonimkan namanya itu lebih besar, tapi sampelnya ntar dipilih. Nah, dipilih itu seperti apa? Kelemahannya itu karena sampelnya dipilih dan menaikkan biaya survei. Biasanya ini nelfon, call center tiba-tiba nelpon, "Seberapa puas Anda menggunakan produk kita?" "Halo Bapak Ibu, selamat siang. Saya dengan Sifat dari Telkomsel. Hari ini kami sedang melakukan survei nih Pak." Nah, kayak gitu. Itu disebut dengan wawancara telepon. Ya entah itu dari IndiHome atau apapun lah, kalian pernah pasti ditelepon. Nah, kalau ini survei online. Kalau survei online tuh keuntungannya enak ya, karena lebih nyaman, lebih efisien bagi periset, biayanya juga lebih minim. Tapi biasanya yang jadi sulit adalah kita harus cari-cari email untuk jadikan respon, dijadikan sampel dan juga tingkat responnya yang rendah. Kenapa responnya rendah ya? Sekarang aja banyak nih kalau misalnya kalian punya grup WhatsApp suruh ngisi-ngisi survei atau angket tuh orang pasti malas gitu, cuma skip doang, kecuali jadi tugas baru mereka semangat biasanya. Kayak gitu. Ini beberapa mengenai survei ya.
Oke, masih fokus ya. Lanjut, ada tahap 2. Tahap 2 adalah perencanaan dan pemrograman. Ada beberapa. Kita mulai dari yang pertama, pemikiran strategis. Nah, sebenarnya seperti apa sih pemikiran strategis ini? Pemikiran strategis itu adalah bagaimana cara kita memprediksi atau menentukan tujuan masa depan. Jadi, orang humas itu tuh harus punya plan, bukan hanya buat minggu depan, bukan hanya buat bulan depan, tapi bagaimana dia bisa, memprediksi atau strategi dalam, tujuan ke depannya, untuk memprediksi atau menentukan tujuan ke depannya. Itu yang paling penting, ya, tahu kira-kira seperti apa. Kemudian, yang menjadi bagian dari pemikiran strategis itu adalah, ekspektasi manajemen. Karena banyak banget nih, yang menjadi ekspektasi dari manajemen itu sendiri adalah yang menjadi ekspektasi manajemen itu terlalu tinggi, sehingga sebetulnya itu nggak sesuai. Karena kenapa? Manajemen puncak itu pengennya untungnya banyak aja, tapi justru membatasi partisipan PR dalam pembuatan keputusan. Karena kenapa? Ya PR itu kerja-kerja aja, nggak usah ikut-ikutan memutuskan. Tapi kan kalau misalnya kita tidak menyampaikan, kondisi di lapangan ke pihak, manajemen atau, top manajemen, maka otomatis kita juga jadi bingung gitu, ini gimana bisa dieksekusi kalau misalnya menurut mereka nggak cocok, menurut menurut si top manajemennya nggak bagus dan lain sebagainya. Nah itu yang, cukup agak pelik ya sebenarnya. Nah, ini ada yang disebut dengan perencanaan, yang cermat ini berarti mengantisipasi bahwa program yang dipadu, di mana keseluruhan upaya akan menghasilkan pencapaian. Jadi harus tahu dulu nih, programnya ngapain untuk mendapatkan apa. Jadi setiap program yang dilakukan sama humas itu harus jelas tujuannya. Supaya meningkatkan juga partisipan. Jadi supaya, yang kerja untuk meningkatkan atau mempertahankan citra perusahaan itu bukan hanya humas, tapi pihak manajemen dan lain sebagainya juga. Kemudian programnya jauh lebih, positif, bukan defensif. Defensif itu ya menolak ya. Jadi, bikinnya tuh pembelaan, terus pembelaannya tuh justru ngebelanya cuma perusahaan doang, tapi nggak membela si apa sih, publik. Nah, itu yang berbahaya. Kemudian juga pertimbangannya cermat terhadap tema dan waktu. Nah, apa yang menjadi rintangan dalam perencanaan strategisnya, pertama karena atasan atau klien ini, sulit, menerima masukan-masukan yang disampaikan sama, humas karena bukan orang penting, kecuali humasnya strateginya adalah menggunakan CVR. Nah, itu baru mau didengerin biasanya. Nah, ini untuk dimasukkan ke dalam kebijakan dan program. Jadi misalnya kalau di sekarang kan, humasnya tuh di Unikom tuh Bu Eka. Kalau Bu Eka pengen minta pendapat untuk lakukan, perbaikan atau misalnya improvement atau upgrading untuk si, Unikomnya, ya akan sulit diterima. Biasanya tuh yang akan didengarkan justru petinggi-petinggi atau pemilik sahamnya. Tapi dalam beberapa kasus tertentu, ya didengerin juga gitu. Nggak ada sasaran yang disepakati bersama untuk mengimplementasikan program PR karena pasti, pihak manajemen tuh berpikir bahwa banyak banget nih harus diselesaikan sama kita nggak bisa mengeksekusi apa-apa yang menjadi keinginan oleh pihak si PR-nya. Waktunya kurang dan pasti semuanya akan putus semua orang akan putus asa pada waktunya, intinya kayak gitu sih ya. Karena ya frustasi dengan kondisi yang terjadi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan manajemen strategi. Nah, manajemen strategi ini tadi ya penentuan, bagaimana mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi dan membaca peluang yang ada, sehingga, kita tahu nih, kira-kira bagaimana pendekatan-pendekatan atau strategi-strategi apa yang harus dilakukan supaya, apa ya, sasaran kita tepat, produk kita tepat, program kita juga tepat, gitu. Langkah-langkahnya harus ngapain aja dalam, proses perencanaan program adalah pastikan juga kalian harus tahu nih peran dan misinya seperti apa, kemudian juga harus tahu, nanti, hasil utamanya tuh apa, jadi gongnya tuh apa, tujuannya tuh apa, untuk apa gitu ya, itu harus tahu. Kemudian, peran dan misi itu peran tiap orang yang ada di perusahaannya, lebih tepatnya seperti itu. Harus disesuaikan dengan misi si perusahaannya. Kemudian juga, tentukan area hasil utama. Area hasil utama itu apa? Untuk kepuasan, konsumen kah? Atau untuk kepuasan, si, produknya aja, atau misalnya untuk kepuasan dari pihak manajemen. Kemudian mengidentifikasikan indikator efektivitasnya, kira-kira efektif nggak ya kalau misalnya saya menggunakan sistem seperti ini.
Kemudian memilih dan menentukan sasaran, sasarannya harus jelas, siapa, apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah. Siapkan rencana aksi kira-kira kalau misalnya nanti mau dieksekusi apa nih harus dilakukan. Nah, aksinya harus jelas. Tetapkan kontrol, Pak Teti ya, kalau buat program dari humas, humas yang harus kontrol, bukan humas yang dikontrol. Itu yang makanya kenapa perusahaan nggak maju, karena kenapa humasnya malah dikontrol, bukan mengontrol. Padahal dia yang menjadi jembatan antara publik eksternal dan publik internal. Tetapkan kontrol komunikasi dan terakhir adalah paling penting harus diimplementasikan dengan benar. Kalau tidak bisa diimplementasikan dengan benar ya bisa jadi gagal. Nah, ini ada manajemen strategi. Manajemen strategi itu kita mulai dulu dari yang namanya pernyataan misi. Pernyataan misi ini seperti apa? Pernyataan misi ini lebih kepada misi sebuah perusahaan. Perusahaan apapun itu pasti punya visi dan misi. Yang kita bahas adalah misinya. Misinya di sini adalah eh, PR atau humas itu dalam sebuah organisasi harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang perubahan pengetahuan atau opini publik. Jadi harus tahu dulu nih apa yang menyebabkan opini publik itu terjadi, ya. Mengumpulkan dan menganalisis apa yang menjadi opini publik yang terjadi. Berfungsi sebagai sumber sentral informasi. Visi misi itu adalah sentral informasi kita, pusat informasi menjadi patokan kenapa itu terjadi. Kayak di Unicom kan ada tuh Pixi ya, Pixi itu kalau nggak salah visi atau misinya Unicom gitu. Terus dikomunikasikan juga informasinya secara signifikan, koordinasikan aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan publiknya. Jadi harus tahu dulu nih kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan sama publiknya. Contoh yang paling sederhana, Unicom lagi ya. Bagaimana caranya pihak humas mampu mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang bisa mempengaruhi organisasi dengan publiknya. Publiknya ini siapa? Publiknya itu ya sudah pasti si masyarakat si mahasiswa dan orang tua murid gitu. Jadi apa yang dilakukan aktivitas nanti kalau di Unicom tuh ada kegiatan A B C D dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang disebut dengan mengkoordinasikan aktivitas ya. Kemudian ada strategi taktik dan PR. Nah, ada strategi dan taktik. Dari strategi dan taktik ini biasanya mengacu kepada konsep dan pendekatan untuk program yang didesain. Alasannya kenapa? Kenapa kita harus punya taktik-taktik ini supaya tahu nih kira-kira apa aja yang harus dilakukan strateginya, metodenya harus seperti apa. Nah, analisis untuk membuat alasan untuk membuat rencana itu bisa kondisinya biasanya kayak gini. Ketika praktisi tidak membuat rencana, biasanya kami nggak punya waktu nih untuk mohon maaf kita nggak bisa kualifikasi saat ini karena kita belum ada waktunya buat rencana yang buat apa rencana jika segalanya berubah dengan cepat. Jadi hal-hal yang sebenarnya aduh kenapa sih itu harus ditanyain lagi kayak gitu. Nah ini yang disebut dengan rencana berubah dengan cepat. Kami dibayar untuk mendapatkan hasil, menyusun rencana. Jadi ada berbagai macam lah alasan-alasan untuk menjadi satu pembenaran yang terjadi. Kayak kasus yang kemarin kan, kami kan udah bayar mahal-mahal, kenapa nih kami yang terima cuma tonggak segini aja dan lain sebagainya. Jadi selalu ada pembenaran-pembenaran untuk marah, padahal itu adalah akumulasi kemarahan-kemarahan atau kekesalan-kekesalan gara-gara selama jadi mahasiswa misalnya kayak gitu. Wah ada peluang nih buat marah-marah, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak banget di strategi dan taktik. Jadi baik itu strategi dan taktik dari pihak si publik eksternalnya atau bisa jadi alasan untuk membuat rencana itu dari pihak si internalnya gitu. Jadi berbagai macam alasan dibentuk supaya bukan menyelamatkan ya, ya benar sih menyelamatkan citra dari masing-masing gitu, baik dari secara konsumen ataupun dari secara perusahaan. Ada juga yang disebut dengan kalau tadi ini ya merencanakan program. Ada yang disebut dengan rencana programnya. Nah, rencana programnya itu pastikan yang harus kalian ketahui adalah merencanakan program ini lebih kepada urutan prosesnya. Apa yang dimaksud dengan ada 4 aspek, pencarian ke belakang, melebar, ke dalam, jauh, dan ke depan. Kalau melakukan perencanaan program itu harus lihat dulu nih program-program sebelumnya berhasil nggak ya? Kenapa ya nggak berhasil? Nah, itu disebut dengan perencanaan ke belakang. Ada pencarian melebar. Itu tuh
benar-benar segala aspek, diteliti ya, supaya tahu kira-kira, apa aja nih yang, kalau nanti berpengaruh besar dan lain sebagainya. Itu disebut dengan pencarian melebar. Pencarian ke dalam adalah ke pihak internalnya, pencarian ke depan adalah kira-kira nanti ke depannya kita harus ngapain ya, supaya perusahaan ini tetap citranya bagus, supaya, tetap positif citranya. Itu yang disebut dengan pencarian, ke depan. Ada yang disebut dengan definisi publik sasaran. Nah, dari definisi publik sasaran itu sebetulnya ada beberapa hal yang dilakukan untuk mengimplementasikan satu program. Karena kalian punya program, bagaimana cara mengimplementasikannya, ya kalian harus tahu publik sasarannya siapa gitu ya. Nah, publik sasaran itu yang pertama adalah secara geografis, letak ya, itu udah pasti letak geografis. Kemudian demografis kayak gender dan lain sebagainya, psikografis adalah gaya hidup, kemudian kekuatan politik yang ada di dalamnya, ini juga melakukan, salah satu publik sasaran. Kira-kira, kita sasarannya siapa ya? Ini di mana ya informasinya? Kemudian gaya hidupnya seperti apa ya karakteristiknya? Kemudian, kita butuh nggak ya sokongan dari partai atau misalnya, ruang-ruang publik ruang-ruang politik lainnya. Kemudian, posisi yang dipegang, oh siapa nih yang akan kita pengaruhi, misalnya, saya kayaknya mau mempromosikan Unikom minta Pak Ridwan Kamil, itu adalah, posisi atau reputasi orang yang berpengaruh terhadap orang lain. Kemudian ada juga anggota-anggota yang terlibat di dalamnya. Jadi kan kalau misalnya kita punya buku panduan Unikom tuh pasti punya, daftar, orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan penting di Unikom, itu yang disebut dengan keanggotaan. Dan peran dalam proses keputusan, semua orang, yang ada di top manajemen itu memiliki peran dalam mengambilkan keputusan, kayak gitu. Kalau karyawan ya diem aja, kayak gitu biasanya. Kayak ini ya, ada tugasnya, perencanaan, strategi PR, ada outline-nya, definisikan masalahnya seperti apa, rencana programnya, ambil tindakan komunikasi dan evaluasi, yang paling penting. Nah, mendefinisikan publik sasaran itu tadi ya udah dikasih tahu sama Ibu. Nah, terus ada juga menulis sasaran program. Nah, ini yang paling penting, menulis sasaran program itu lebih bagaimana cara menyusun strategi dan taktik program. Jadi kalau misalnya kita mau nulis program baru nih tentang perusahaan kita, kita tuh harus tahu dulu nih, harus nyusun nih, kira-kira, apa yang menjadi, permasalahannya. Kemudian, sediakan pedoman dan motivasi dalam mengimplementasikan programnya. Kira-kira, apa nih yang harus dilakukan, diimplementasikan, terus juga kita harus tahu kira-kira apa yang harus dimonitoring. Jadi kalau misalnya kalian buat program, kalian harus jelas intinya sasarannya itu buat siapa, strateginya apa, terus, bagaimana cara nanti pelaksanaan si programnya, dan kira-kira evaluasinya nanti bakalan gimana ya kalau nggak cocok gitu. Ini ada kayak contoh pengetahuan ya, kalau menulis sasaran ya, ada contohnya, pengetahuan. Kalau pengetahuan tuh misalnya kayak gini, sampai 1 Juli, meningkatnya jumlah rumah yang mengetahui bahwa kebakaran hutan telah merusak 2.500 rumah selama 3 kali kebakaran, dari 13% menjadi 27%. Nah, ini tuh pengetahuan, sebenarnya programnya adalah intinya si perusahaan ini pengen membantu kondisi kerusakan hutan yang ada di daerahnya. Itu yang disebut dengan hasil pengetahuan. Ini tuh contoh-contoh aja. Ada yang disebut dengan hasil predisposisi. Predisposisi itu adalah, ini contohnya, misal, untuk meningkatkan kepercayaan pemilik properti di lingkungan sekitar, kita melakukan uji lapangan secara aman. Nah, rata-rata 2,7 menjadi 3,5%. Predisposisi itu adalah, kira-kira, melakukan surveinya benar-benar, turun yang ada di sekitarnya. Jadi, pendapatnya itu, komprehensif. Jadi secara menyeluruh, tapi pasti kalian yang ini bingung ya. Ya, ini cuma contoh-contoh aja sih sebenarnya. Terus ada yang hasil perilaku. Hasil perilaku ini adalah, kayak, persentase jumlah karyawan, kemudian juga bagaimana cara dia berkendara dan lain sebagainya. Ini lebih ke emosional sebetulnya. Ini contoh aja, jadi nggak bukan patokan, hanya untuk tahu, oh kalau nyusun program tuh ada 3 ya caranya. Fokusnya di sini aja ya. Fokusnya adalah untuk menulis program itu, misalnya apakah itu untuk menambah wawasan, pengetahuan itu ya, apakah untuk menambah wawasan untuk si pihak, publiknya,
Atau predisposisi. Predisposisi itu adalah ya tadi untuk pihak apakah ini adalah pergeseran, ada pergeseran ada pergeseran makna atau pergeseran makna dari bukan pergeseran makna sih, tapi kayak predisposisi itu ya ini, jadi ya pergeseran jumlah, pergeseran makna yang kayak gitu dari riset program yang sudah dilakukan. Jadi kayak dulu tuh kan kita mikirnya kayaknya kalau misalnya beli Silver Queen tuh mahal banget, padahal ya murah-murah aja, ada coklat yang jauh lebih mahal sebenarnya, kayak gitulah, itu predisposisi. Ada analisis perilaku, ini lebih kepada emosional dari si publik yang kita wawancara. Nah, gitu ya. Next, ini ada yang disebut dengan perencanaan untuk implementasi program. Nah, dalam perencanaan dalam perencanaan implementasi program itu tuh kita harus melakukan berbagai macam persiapan. Salah satu beberapa yang harus dilakukan ada pertama menulis skenario perencanaan. Misalnya mengetahui nih skenario yang ke depannya itu bakalan terjadi apa. Wah, ini udah kayak gini, ada masalah tentang bayar wisuda 3 juta sekian, berarti harus dimulai nih dirancang kira-kira nanti pesan apa ya yang harus disampaikan ke calon wisudawan selanjutnya tentang biaya kuliah. Jadi sebetulnya skenario ini tuh lebih mengukur bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara sistematis terhadap klien untuk meminimalisir permasalahan di kemudian hari. Kemudian mengantisipasi bencana krisis. Nah, kalau mengantisipasi bencana krisis itu lebih kepada sesuatu hal yang sebetulnya bisa saja udah krisis makin ricuh gitu ya. Udah krisis ditambah lagi masalah, misalnya seperti itu. Usaha serius untuk mendefinisikan krisis itu ada yang krisis langsung, misalnya mendadak dan tidak terduga. Kayak gini nih, kayak posisi wisudawan kan yang marah-marah itu kan sebenarnya nggak terduga bisa masuk lambe turah ya, atau misalnya bisa akun-akun berita online lainnya, itu tidak terduga sebetulnya. Bagaimana caranya dan itu harus cepat. Atau krisis yang baru muncul tidak secara langsung. Nah, krisis yang muncul itu tuh banyak banget, misalnya kalau dilihat humasnya Unicom udah bikin press release, terus tiba-tiba komennya banyak. Itu adalah akumulasi dari komen-komen atau perasaan-perasaan mahasiswa yang negatif sebelum-sebelumnya gitu. Jadi itu adalah masalah yang muncul secara tidak langsung. Kemudian krisis berkepanjangan ini bertahun-tahun, kemudian berbulan-bulan, biasanya karena masalah gaji, masalah beban kerja, itu yang akan menjadi bencana krisis di perusahaan. Jadi harus hati-hati, ada 3 ya, ada yang langsung, ada yang tidak meledak begitu saja, dan ada juga yang berkepanjangan. Apa yang biasanya menjadi kendala dalam menangani krisis? Pertama, ragu-ragu. Aduh, benar nggak ya untuk menyelesaikannya, sesuai nggak ya? Terus menguburkan fakta, balas dendam, nah ini yang selalu salah ya, balas dendam, balas ke publiknya, bohong dengan memanipulasi yang ada sehingga publik dipaksa untuk terus percaya. Nah, itu yang salah sebenarnya. Jangan menggurui, jangan mengkonfrontasi, karena justru ketika kita punya masalah tuh kita harus benar-benar berkomunikasi 2 arah, itu yang paling penting. Nah, terus selanjutnya bagaimana membentuk pusat informasi. Untuk membentuk pusat informasi itu ada 3 poin utama yang harus diingat dalam merencanakannya. Pertama, pusat informasi ini tuh kalau misalnya setiap perusahaan apapun itu pasti dia memiliki pusat informasi. Pusat informasi itu adalah misalnya layanan call center, layanan customer service dari perusahaan-perusahaannya, atau layanan chat dan lain sebagainya. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah supaya ketika nanti klien atau publik memiliki masalah, tahu nih mau menghubunginya ke siapa, sehingga kita memang membuka kanal informasi untuk kanal komunikasi untuk si klien kita atau publik eksternal kita. Kemudian yang kedua itu terdiri dari ada yang berhadapan langsung dan ada yang berhadapan dengan agen organisasi, agen koordinasi. Kalau pusatnya 2 ini biasanya ada kantornya, jadi humas itu pasti ada kantornya, jadi kalau misalnya mau mengklarifikasi apapun itu bisa datang ke kantornya. Begitupun dengan misalnya kasus-kasus yang terjadi di beberapa perusahaan yang itu bisa datang ke humasnya, nanti humasnya melayani bertatap muka dan berkoordinasi. Yang ketiga adalah memiliki kredibilitas yang mapan sebelum krisis terjadi. Ini paling penting ya, humas itu tuh harus benar-benar tahu banget bagaimana cara pemecahan masalah. Kalau misalnya humas tidak tahu bagaimana cara pemecahan masalah, ya udah bisa ambiar
si perusahaannya gara-gara citra yang jelek, yang ditimbulkan oleh si humasnya sendiri, gitu. Terus, humas juga harus mampu, penganggaran. Kenapa harus tahu? Karena balik lagi, yang Ibu pernah bilang di video pertama bahwa humas itu bukan ngomongin citra doang, tapi berbicara tentang bagaimana kita bisa menganggarkan, budgeting yang ada di perusahaannya. Misalnya kayak total pendapatan atau dana yang tersedia, bagaimana, kompetitifnya, kemudian profit dan surplus ya. Profit dan surplus itu adalah keuntungan atau laba yang didapat sama perusahaan itu harus jelas. Jadi, humas itu nggak bisa boros karena humas sudah dapat budgetingnya masing-masing dari pihak manajemen, misalnya budget untuk company profile sekian, budget untuk iklan korporat sekian, budget untuk, yang lain-lainnya sekian. Itu tuh, humas harus bisa, memaksimalkan dana tersebut atau justru lebih baik meminimalisir budgeting yang ada. Ini ada 3 pedoman, ketahui biaya yang dari sesuatu yang akan dibutuhkan, komunikasikan anggaran dari biaya yang dibutuhkan, sama gunakan kemampuan komputer. Jadi kalau ngitung tuh Mas jangan manual, tapi benar-benar menggunakan sistem yang sudah ada. Kenapa? Supaya mengantisipasi, karena kalau misalnya kita dikasih dana misalnya sama manajemen untuk satu tahun ini, Humas hanya diberi jatah 300 juta untuk melakukan berbagai macam aktivitas dari press release, konferensi pers, misalnya jual produk, atau misalnya untuk anggaran-anggaran CSR dan lain sebagainya. Jadi 300 juta itu apakah akan bersisa atau kurang? Kalau kurang berarti kalian masih bisa mengajukan lagi dana. Tapi itu jadi pertimbangan kenapa bisa boros gitu ya. Tapi kalau misalnya minim sedikit itu tuh justru nanti ketika tahun depan kita mau minta dana untuk penganggaran biaya lagi untuk humasnya itu bisa jadi dikurangin karena yang ke tahun kemarin aja sisa misalnya kayak gitu. Ada yang disebut dengan preuji elemen program. Preuji elemen program ini lebih kepada ya tadi ya, kayak, apakah itu sistemnya bisa jadi kuantitatif atau kualitatif, kemudian bagaimana cara mengontrolnya, dan bagaimana juga, melakukan deteksi-deteksi dari efek-efek yang terjadi. Nah, paling penting adalah humas itu juga dia harus mampu menjual rencana atau menjual program, menjual proposal ya. Nah, ini dilakukan untuk keahlian komunikasi kita secara teknis, baik persuasif dan praktisi. Nah, ini bakalan ada di tugas 2 tentang company profile dan iklan korporat. Sehingga kita tahu nih apa yang harus dilakukan, apa yang harus disampaikan, itu menjadi portofolio atau kelebihan kita, sehingga klien-klien ini mau pasang saham atau menanam saham di perusahaan kita. Gitu. Karena perusahaan itu jarang banget yang menggunakan dana pribadi, pasti dia meminta investor untuk menanam saham di perusahaannya. Kayak gitu. Makanya kenapa ada istilah menjual rencana. Ini cukup banyak materinya, didengar satu-satu pelan-pelan supaya kalian nggak salah ya. Oke, materinya sudah cukup selesai. Terima kasih.